Sebelum kita mulai, saya sarankan kalian untuk nonton full movie-nya juga. Yang pastinya itu lebih seru, karena ini hanyalah video full spoiler. Hi guys, welcome to the official FM21 channel. Don't forget to like, comment, and subscribe. Dimulai dari gurun salju pada tahun 1941 di negara Uni Soviet, melintas truk yang memuat logistik untuk prajurit perang. Namun tiba-tiba truk itu berhenti di persimpangan jalan. Dia adalah Letnan Levuskin dan temannya bernama Vasilov yang akan merobohkan petunjuk jalan. Ketika Levuskin sedang memotong petunjuk jalan, Vasilov tiba-tiba melihat tank tempur Jerman dan dia lalu memberitahu Levuskin. Mereka kemudian buru-buru meninggalkan tempat itu. Namun hal gila malah dilakukan oleh Levuskin. Dia malah mengemudikan truknya ke arah tank Jerman yang membuat temannya ketakutan. Ya, bukan tanpa alasan, karena dia tahu tank itu butuh waktu untuk memutar larasnya. Dan benar saja, mereka akhirnya mampu melewatinya. Топор дай. Вы что, совсем сдурели? Levuskin kemudian meminta temannya untuk menghitung sampai 4 pada saat laras itu mengarah kepada mereka. Dan sesuai prediksi, dia mampu menghindari tembakan. Levuskin lalu menyadari bahwa tank Jerman mengubah pola menembaknya. Pas temannya selesai menghitung, namun tidak ada tembakan, dia lalu menghentikan truknya tepat pada saat tank itu menembak. Считай до 4! Громко! Hampir aja lur. Mereka pun akhirnya selamat dan inilah dia, T-34. Pada saat Levuskin tiba di markas, dia lalu melapor pada atasannya. Levuskin lalu dibawa oleh atasannya untuk menemui prajurit tank. Ternyata lur, prajurit tank yang tersisa di batalion itu tinggal 3 orang dan cuma tersisa 1 unit tank tempur. Pada awalnya walaupun Levuskin adalah komandan tank, tapi dia diintimidasi oleh 3 orang bawahannya. Kita panggil saja Mamat, Budi, dan Wawan. Mamat mengatakan pada Levuskin bahwa mereka sudah berperang 1 minggu lebih tanpa tidur. Beruntung mereka masih hidup. Levuskin yang tahu arah omongan Mamat pun menjelaskan, walaupun dia belum pernah bertempur di garis depan, tapi dia adalah lulusan akademi terbaik. Levuskin lalu bertanya pada mereka jarak efektif kanon utama dan jenis amunisi apa yang mereka gunakan. Namun mereka gak ada yang bisa jawab. Plonga, plongo, plonga, plongo. Ia juga menegaskan pada mereka bertiga kalau sampai ada penolakan perintah, maka dia akan menganggap itu sebuah tindakan disersi. Setelah itu mereka prepare untuk pertempuran besok. Mereka akan mempertahankan desa yang bernama Nevjodov karena desa itu adalah gerbang utama untuk masuk ke Moskow. Dan sebelum matahari terbit, mereka berangkat menuju ke desa tersebut. Сколько немцев, товарищ лейтенант? По данным разведки. Фронта, может, я и не бачу. Як ты мне как? Панир у нас сколько? 1,5 метра? А должен... Двигатель прогрет, усиленок, это хорошо. Преждаю, нытье буду расценивать как проявление трусости. Я здесь. Отвлеку их. Товарищ командир, вы... Pasukan Jerman akhirnya tiba di desa Nevjodov, tapi mereka masih mengawasi desa itu dari jauh. Tak lama berselang, komandan mereka memerintahkan pasukannya untuk mendekati desa. Sementara itu pasukan Levuskin yang sangat sedikit, yaitu hanya beberapa pasukan infanteri dan 1 tank, sudah bersiap menyerang karena mereka telah menyiapkan jebakan. Dan benar saja, setelah pasukan Jerman masuk perangkap, akhirnya Letnan Levuskin mampu menghancurkan 2 tank Jerman hanya dengan 1 tembakan. Танки приготовиться. Abstand 25. Твою, я сказал, уходим! Edun, komandan pasukan Jerman yang baru aja sadar kalau ada tank Soviet yang ngumpet di balik jerami, segera memerintahkan pasukannya untuk menyerang target dan bergerak maju.
Dan Fushkin kembali berhasil menghancurkan satu tank Jerman lagi sembari bergerak mundur. Namun mereka sempat terkena tembakan tapi meleset. Pada saat pasukan infanteri Jerman mulai masuk, salah satu prajurit Soviet udah gak sabar pengen nembak, tapi masih ditahan sama komandannya karena harus menunggu waktu yang tepat. Bener lur, karena mereka kalah jumlah. Setelah tank Fushkin menghancurkan satu tank Jerman lagi, dua tank Jerman yang tersisa kemudian bergerak mundur. Namun komandan mereka memerintahkan pasukan infanteri untuk menghalangi tank Fushkin dengan granat asap. Karena kalah strategi, pasukan infanteri Jerman akhirnya banyak yang tewas. Пехота, выкурить танк из укрытия. Pada saat tank Fushkin keluar dari persembunyian, mereka sempat terkena tembakan yang mengakibatkan roda sebelah kanan tank mereka macet. Mereka pun kemudian dikepung dua tank Jerman, hingga mereka akhirnya berhasil ditembak, yang mengakibatkan Wawan tewas terkena serpihan peluru. Salah satu kru tank Jerman melaporkan bahwa tank Soviet berhasil dihancurkan. Namun hal yang gak mereka duga, ternyata tank itu masih bisa jalan dan membalas tembakan. Ketika tank Fushkin sedang manuver, salah satu tank Jerman berhasil memposisikan larasnya ke Fushkin. Namun ketika akan menembak, seorang infanteri Soviet berhasil melemparkan granat persis di laras tank itu yang mengakibatkan kerusakan parah. Что? Waduh, makrok lur, kayak kembang Rafflesia. Komandan pasukan Jerman pun sedikit kena mental karena terlalu sulit melumpuhkan tank Soviet yang hanya satu ekor saja. Kini tinggal tersisa dua tank saja antara Soviet dan Jerman, dan mereka pun saling membalas tembakan. Namun Fushkin kembali berhasil menembak tank Jerman itu hingga membuat kru penembak terluka parah. Ну хорошо. Теперь только ты. Черт! Я ранен. Fushkin terus bergerak mundur dan berputar untuk menunggu tank musuh. Namun sayangnya kali ini dia kurang beruntung karena ternyata tank Jerman memotong jalan dan berhasil menembak tank Fushkin. Komandan Jerman sangat heran karena ternyata tembakannya belum mampu melumpuhkan tank Soviet, dan mereka pun akhirnya adu tembakan hingga tank mereka sama-sama rusak parah. Fushkin lalu keluar dari tank dan menyelamatkan Mamat, dan di saat yang bersamaan komandan Jerman juga keluar dari tank lalu menembak Fushkin. Tiga tahun kemudian, di daerah Thuringia, di kamp konsentrasi Nazi, ratusan tahanan perang turun dari kereta. Seorang komandan di sana memberitahu mereka tentang peraturan yang harus dipatuhi di dalam kamp konsentrasi. Setelah itu, semua tahanan yang ada diperintahkan untuk tiarap, namun tersisa satu orang yang tetap berdiri. Pak komandan pun lantas menghampiri orang itu. Добро пожаловать на курорт. Это нет твоих мыслей. Здесь нет твоих чужать. Seorang prajurit lalu memberitahu Pak Komandan bahwa orang itu adalah kru tank Rusia. Namun ia tidak pernah mau menyebutkan nama dan pangkatnya. Dan ia juga pernah 7 kali mencoba kabur dari tahanan. Orang itu ternyata adalah Letnan Fushkin. Pak Komandan lalu menodongkan senjata dan bertanya pada Fushkin tentang nama dan pangkatnya. Namun dia tetap aja nggak mau ngomong. Pak Komandan lalu menekan pelatuk senjatanya, namun beruntungnya pelurunya mejen alias gagal fungsi. Fushkin yang nggak mau ngomong kemudian dihajar hingga pingsan, dan Pak Komandan kemudian memerintahkan anak buahnya untuk membawa Fushkin ke unit khusus karena akan dimintai informasinya. Комендант. Это так называемый зал. Имя и звание.
Beberapa hari kemudian, seorang perwira Nazi, kita panggil saja Klaus, mendatangi kamp konsentrasi tempat Pushkin ditahan. Ia meminta seluruh data tahanan perang Rusia kepada kepala penjara. Kepala penjara memberitahu Klaus bahwa kebanyakan perwira yang ditangkap tidak pernah mau menyebutkan nama dan pangkatnya. Mereka justru malah berbaur dengan prajurit biasa supaya gak ketahuan. Pada saat Klaus melihat satu persatu berkas prajurit tank Soviet, ia melihat foto Pushkin yang membuatnya teringat pada kejadian 1941 yang membuatnya gemetaran. Ternyata Pushkin lah yang menghadapi Klaus pada waktu itu hingga ia harus kehilangan banyak prajurit. Klaus lalu memberitahu kepala penjara bahwa dia sedang menjalankan misi rahasia. Dia juga meminta kepada kepala penjara untuk menyiapkan seorang penerjemah karena dia akan menemui Pushkin. 7 человек, штандартенфюрер. Проблема. Хорошо. Тот, кто прячется, хочет жить. Кто это? Ягер. Мне нужен квалифицированный русский переводчик. Pada awalnya Pushkin cuek dengan kedatangan Klaus dan seorang wanita penerjemah, kita panggil saja Yuli. Namun ketika Klaus bercerita tentang kejadian tahun 41 di desanya Jodov, Pushkin lalu meresponnya. Klaus memberitahu Pushkin bahwa surat perintah eksekusi untuk dirinya sudah turun. Akan tetapi, Klaus memberikan penawaran pada Pushkin. Dia bisa menarik perintah eksekusi pada Pushkin, asalkan Pushkin mau berlatih tempur dengan pasukan Nazi. Pushkin juga diberikan kebebasan untuk memilih krunya sendiri dan disiapkan satu unit tank Soviet. Namun dia tidak dibekali amunisi tentunya, karena tugasnya hanya menghindari tembakan tank Nazi. Licik banget ya lur. Permintaannya pun ditolak mentah-mentah oleh Pushkin. Klaus yang tersinggung lalu mengeluarkan senjatanya dan mengarahkannya pada Yuli. Dan pada akhirnya, demi menyelamatkan Mbak Yuli yang juga satu negara dengannya, Pushkin pun akhirnya menyetujui. Tiba waktunya seleksi kandidat kru tank tempur dipilih. Dari 18.382 tahanan, ditunjuk 12 orang untuk maju ke depan. Pushkin kemudian masuk ke lapangan untuk memilih 3 dari 12 orang yang nanti akan mendampinginya. Namun ada hal yang gak diduga, ternyata dia kembali bertemu dengan Mamat, driver tanknya yang dulu. Dan pada akhirnya, Pushkin pun mendapatkan krunya, yaitu Mamat, John, dan Agus. Setelah itu mereka dibawa ke workshop. Di sana mereka diperlihatkan tank keluaran terbaru Soviet yang disita tentara Nazi. Tugas pertama mereka dari Klaus adalah mengangkat jenazah yang ada di dalam tank tersebut. Setelah itu mereka harus memperbaiki kerusakan pada tank. Lalu 1 minggu kemudian harus sudah diuji coba. Ketika Pushkin masuk ke dalam tank, ia melihat beberapa jenazah yang telah membusuk. Ia lalu mengambil lencana milik prajurit yang gugur. Namun yang lebih mengejutkan lagi, ternyata Pushkin melihat ada 6 amunisi aktif di situ. Pushkin lalu keluar dari tank dan melaporkan kondisi tank kepada Klaus. Dia lalu meminta izin pada Klaus untuk memakamkan jenazah itu dengan layak. Mereka lalu membungkus jenazah dan amunisi itu dengan selimut dan kemudian mengeluarkannya dari tank. Dan pada saat memakamkan jenazah, Pushkin juga sempat mengamati medan latihan yang akan digunakan nanti. Решение достойно захоронить останки танкистов. Pada saat semua kru bekerja, Pushkin membuat peta medan latihan tempur di bak pasir. Ia lalu memberitahu krunya untuk melihat simulasi peta itu. Namun setelah Mamat melihatnya, ia langsung paham arah pikiran Pushkin yang pernah menjadi komandannya. Pushkin dan Mamat kemudian ngobrol 4 mata. Pushkin lalu menjelaskan tentang rencana yang akan kabur dengan tank itu. Pada awalnya Mamat tidak yakin dengan rencana itu. Namun Pushkin mampu meyakinkan Mamat hingga pada akhirnya ia pun setuju. Пошли фару крепить. Бежать на танке с полигона?
Вспомни, как мы под Москвой танковую роту немчуры. С тобой, командир. С тобой. Tak lama berselang, Mbak Yuli pun hadir. Dia membawa pesan dari Klaus untuk membawa Fuskin menghadap. Ketika mereka berdua tiba di ruangan Klaus, Fuskin disambut dengan baik oleh Klaus. Fuskin juga melaporkan mungkin 2 atau 3 hari lagi kendaraan tempurnya siap untuk diuji coba. Klaus kemudian menjelaskan tentang strategi latihan perang yang akan dilakukan. Namun bukannya fokus pada Klaus, Fuskin malah memandangi Yuli sampai dia salah tingkah. Dan setelah selesai diskusi, Klaus dan Fuskin pun minum bareng. Ивушкин к начальнику. Коллега, Еще пара-тройка дней. Слушай меня, Николай. Du beziehst mit deinen Leuten laut. Ты встанешь вот тут. Чтоб тебя печень лопнула. Beberapa hari kemudian, Klaus datang ke bengkel lalu meminta untuk uji coba tank hari itu juga. Dan walaupun tank itu belum 100% selesai, Fuskin memerintahkan krunya untuk bersiap. Mereka lalu menjalankan tank itu dan menunjukkan beberapa atraksi kecil. Klaus lalu memerintahkan anak buahnya untuk menyebar ranjau anti-tank di medan latihan tempur. Приступить к ходовым испытаниям. Экипаж доложить готовность. Добро, коняка! Чилики. Yuli kemudian kembali ke bengkel. Ia juga menanyakan tentang rencana Fuskin yang akan kabur dan ia minta untuk ikut bersama mereka. Fuskin lalu menolak permintaan Yuli karena itu bisa membahayakannya. Namun Yuli kembali menegaskan bahwa ia lebih baik mati di dalam tank daripada harus hidup berlama-lama di dalam camp itu. Yuli kemudian meminta Fuskin untuk membuatkan kunci kamar Klaus karena ia akan mencuri peta di sana. Dan dia lalu memberikan cetakan kunci pada Fuskin. Егерь объявил боевую готовность. Я не глухая, не слепая. Меня с собой возьми. Ночью в плену жить буду. Вот слепок. Hari yang dinanti pun tiba. Setelah Fuskin memberi motivasi pada krunya, mereka pun kemudian menggali amunisi yang disimpan di makam dan menaikkannya ke dalam tank. Dan tembakan yang menandakan latihan tempur pun diletuskan. Sementara itu, ketika para petinggi militer Nazi sedang sibuk memantau jalannya latihan, Mbak Yuli mulai melancarkan aksinya untuk mencuri peta yang ada di kamar Klaus. Dia hampir saja ketahuan ajudan Klaus yang datang ke ruangan itu juga. Namun ia pura-pura tidur dengan membuka setengah pakaiannya, seolah-olah baru selesai olahraga. Dasar wanita. Yuli kemudian keluar camp dengan menunjukkan kartu pekerjanya dengan alasan mau beli pampers. О, Господи. Немыслимо. Право на однократный выход за пределы лагеря. Открывай. Setelah John dan Agus membuat asap untuk mengecoh penglihatan, mereka lalu menembak satu tank Tiger Nazi yang membuat para petinggi militer kaget. Dan ketika semua panik mencari keberadaan tank Fuskin, dia malah tiba-tiba muncul di dekat menara pengawas lalu menembaknya. Beruntung Pak Jenderal dan Klaus masih bisa selamat. Mereka pun terus bergerak maju hingga menghancurkan mobil-mobil yang parkir. Dan pada saat melintas jalan utama, mereka terus dihujani tembakan dan granat lontar. Tapi tetap aman lur karena di dalam tank. Hingga akhirnya mereka berhasil keluar dari kamp konsentrasi itu. Вижу он. А ну-ка, сука! Mbak Yuli yang sedang nunggu angkot merasa sangat bahagia ketika melihat tank yang dikendarai Fuskin and the Gang datang. Dan mereka pun kemudian melanjutkan perjalanan. Sementara itu Klaus yang panik memimpin rapat darurat dan memerintahkan penutupan jalan utama dalam radius 50 km. Setelah Fuskin and the Gang mengisi BBM di pompa bensin gratis, mereka lalu memasuki sebuah kota kecil. Di sana, Fuskin memberi waktu 5 menit kepada para krunya untuk mencari keperluan yang mereka butuhkan. Ya, seperti makanan, minuman, rokok, baju, celana, dan juga sempak. Dan setelah itu, mereka kembali melanjutkan perjalanan.
Чрезвычайный штаб. Доложить о потерях. Перекрыть магистрали в радиусе 50 километров. Дизель до полного! Все про все, у вас 5 минут! Ось я нож счастья. Pada saat mereka melintasi hutan, mereka mendapat serangan dari tank dan meriam pertahanan udara Nazi. Beruntung, tembakan meriam itu meleset dan mereka kemudian merubah haluan melewati jalan-jalan kecil. Sementara itu di kamp konsentrasi, Ajudan Klaus menerima laporan bahwa tank Fushkin mampu menghindari tembakan tank dan meriam. Dan setelah mendengar laporan itu, Klaus pun mendapat tekanan dari atasannya. Pak Jenderal mengatakan bahwa kalau sampai besok Klaus tidak bisa mengatasi masalah ini, dia tidak bisa menolongnya karena sanksi itu pasti turun dari Mabes yang ada di Berlin. Klaus lalu pergi menggunakan pesawat pengintai untuk mencari keberadaan tank Fushkin, dan benar saja dia menemukan jejak roda tank yang diduga milik Fushkin and the gang. Только что Иваны чудом вырвались из-под огня зенитного орудия «Ягер». Если вы к утру не поймаете беглецов... Слушаюсь. Pada saat Fushkin dan kawan-kawan sedang beristirahat, John kemudian meminta izin pada Fushkin untuk mandi karena mereka sudah beberapa hari ini tidak mandi. Dan mereka pun kemudian mandi bareng. Di malam harinya, Fushkin memberi perintah kepada krunya untuk gantian berjaga, karena mereka akan melanjutkan perjalanan tepat pada jam 4 pagi. Fushkin hampir saja kesiangan karena habis olahraga dengan Yuli. Ya, wajar saja, mungkin mereka kelelahan. Ia lalu membangunkan krunya untuk bersiap melanjutkan perjalanan. Namun Fushkin melarang Yuli untuk ikut kali ini karena kondisinya sangat berbahaya. Ia lalu meminta Yuli untuk berjalan ke arah timur sampai menemukan padang rumput dan menyuruhnya untuk menunggu mereka di sana. Ягер здесь. Тебе нельзя с нами идти в танке. Без вас здесь не останусь. Нужно обойти его слева. Ты сразу увидишь... Поняла. Анечка. Singkat cerita, Fushkin and the gang pun memasuki kota kecil. Namun, Fushkin merasa janggal dengan keadaan kota yang sangat sepi. Fushkin pun kemudian meminta Mamat untuk berputar melewati jalan kecil, karena menurutnya jalur utama pasti sudah dijaga. Чемодан брошен. Коляска. Ныряй в проулок. В обход пойдем. Pada saat mereka melintasi jalan kecil, Fushkin sempat curiga dengan kondisi jalan itu. Benar saja, ternyata Klaus dari arah berlawanan sedang memantau mereka dengan menggunakan teropong infrared. Fushkin yang menyadari keberadaan tank lawan, lalu memberi kode untuk berbelok, dan di waktu yang bersamaan, tank Nazi juga melepaskan tembakan. Alhasil tembakan itu pun meleset, namun mereka kembali dihadapkan dengan tank musuh yang ada di depan. Pada awalnya mereka sangat bingung karena jenis amunisi yang mereka miliki tidak akan mampu menembus tank itu. Namun dengan kecerdasan Agus yang mampu memantulkan amunisi dari arah bawah, akhirnya tank Nazi pun mampu dihancurkan. Karena posisinya terkepung, Fushkin pun kemudian turun untuk melihat situasi. Dan dengan kecerdasannya, Fushkin pun mampu membuat hipotesis hanya dengan melihat lokasi sebentar saja. Ia lalu kembali ke tank dan menjelaskan pada krunya bahwa mereka dikepung dari 3 sisi. Dan satu-satunya jalan, mereka harus melumpuhkan 1 unit tank dengan menggunakan granat. Agus yang mendengarnya lalu meminta tugas itu diberikan pada dirinya. Улица 8 метров. Нужно отвлечь внимание. Ловушки. Вокруг нас 3 пантеры. Командир, Темно. У командиров люки открыты, есть шанс. Это... Agus pun kemudian menjalankan tugasnya. Sementara itu, Fushkin menjelaskan pada Mamat ketika ia mendengar ledakan, maka ia harus menjalankan tank itu dengan kecepatan maksimal, lalu menembus dinding yang ada di seberang jalan. Agus akhirnya berhasil menjalankan tugasnya walaupun ia akhirnya tertembak. Dan di waktu yang bersamaan, Mamat yang mendengar suara ledakan itu pun langsung tancap gas. Di waktu yang bersamaan pula, 2 tank Nazi itu pun melepaskan tembakan bersama. Namun sayangnya, tembakan mereka semua meleset. Слышишь взрыв? Гони по полной. куды? Это хода.
Tank Lufuskin pun terus melewati gang. Namun betapa terkejutnya Mamat setelah menabrak dinding terakhir. Ternyata yang ada di depannya adalah tank Tiger musuh. Kedua tank itu pun kemudian cepat-cepatan memutar laras karena memang posisi laras mereka sama-sama terbalik. Namun Fuskin bisa lebih dulu memposisikan larasnya dan melepaskan tembakan. Pada saat Fuskin and the gang sedang linglung akibat radiasi ledakan, dua tank musuh mendekat dan siap untuk menembak. Namun ketika John berpamitan karena dia tahu kalau akan ditembak, tiba-tiba terdengar suara tembakan dari tank lain yang mengakibatkan satu tank musuh rusak parah. Ternyata Agus masih hidup dan mengendari satu tank Nazi. Namun ia akhirnya kehabisan tenaga dan terkapar setelah tank yang dikendarainya ditembak oleh Klaus. Подачайте, братцы! Сяра, больше нет. Singkat cerita, final battle antara Klaus dan Fuskin pun akan berlangsung di jembatan karena mereka berdua adalah benar-benar rival abadi. Tank Fuskin pun kemudian berjalan zigzag untuk menghindari tembakan. Namun walaupun sempat dua kali terkena tembakan, akhirnya Fuskin mampu membidik tank musuh persis di ruang kemudi. Akan tetapi tembakan Klaus pun berhasil mengenai rantai hingga membuatnya putus. Akhirnya dua tank itu pun saling bertabrakan hingga tank Tiger Nazi menabrak pembatas jembatan sehingga tank itu nyaris terjun ke sungai. Вот сюда. И твои гусеницы. Klaus dan Fuskin kemudian sama-sama keluar dari tank. Klaus yang sudah terpojok pun meminta Fuskin untuk menembaknya. Namun Fuskin tidak mau melakukannya. Mereka berdua akhirnya berjabat tangan dan kemudian Klaus terjun ke sungai bersama dengan kendaraan tanknya. Стреляй. Fuskin and the gang kemudian melanjutkan pelariannya dengan berjalan kaki hingga mereka bertemu kembali dengan Mbak Yuli di padang rumput dan kemudian film pun